Bumbu rahasia Martha. Setiap kali Ben melewati dapur, ia merasa tergoda oleh sebuah benda berbentuk kotak besi kecil di dalam rak atas dapur Martha. Ia barangkali tak akan terlalu peduli pada benda itu atau terusik olehnya, seandainya Martha tak berulang kali mengatakan padanya agar jangan menyentuh kotak itu. Alasannya adalah karena kotak itu berisi ramuan rahasia dari ibunya. Dan karena tak mungkin baginya mengisi kembali kotak itu. Dia khawatir bila saat Ben atau orang lain mengambil untuk melihat isinya, secara tak sengaja kotak itu jatuh dan membuat isinya yang berharga berceceran. Kotak itu sesungguhnya tak terlalu menarik perhatian. Warna-warna kembang emas dan merahnya yang asli telah memudar dan tampak begitu usang. Anda bisa menerka dengan tepat di mana kotak itu terus-menerus dipegang saat diangkat, dan tutupnya yang rapat pun telah copot. Tak hanya jari-jari Martha yang telah menggenggamnya, tetapi juga jari-jari ibu dan neneknya. Martha tak tahu secara pasti, tetapi ia merasa barangkali bahkan nenek buyutnya telah menggunakan kotak yang sama berikut dengan ramuan rahasianya. Yang diketahui pasti oleh Ben adalah tak lama setelah ia menikahi Martha, ibunya membawa kotak itu kepada Martha dan mengatakan kepadanya agar membuat resep cinta yang sama dengan isinya seperti yang telah ia lakukan. Dan ia melakukannya dengan setia. Ben tak pernah melihat Martha memasak sesuatu tanpa mengambil kotak itu dari rak dan menaburkan sedikit saja ramuan rahasia itu di atas bahan makanan. Bahkan ketika dia memanggang kue, pie, Ben melihat dia membubuhkan ramuan itu sedikit sesaat sebelum ia memasukkan panci ke dalam oven. Apapun di dalam kotak itu jelas manjur, karena Ben merasa Martha adalah tukang masak terbaik di dunia. Bukan ia saja yang berpendapat demikian. Setiap orang yang pernah makan di rumahnya dengan puas memuji masakan Martha. Tetapi mengapa dia tidak memperbolehkan Ben menyentuh kotak kecil itu? Betulkah karena ia khawatir Ben akan menumpahkan isinya? Dan seperti apakah gerangan ramuan rahasia itu? Begitu hebatnya, sehingga setiap kali Martha menaburkannya ke atas makanan yang ia siapkan, Ben tak dapat menelusuri bentuknya. Jelas-jelas ia hanya menggunakannya sedikit sekali, karena tak mungkin mengisi kotak itu lagi. Entah bagaimana, Martha telah menaburkan ramuan itu selama lebih dari 30 tahun perkawinannya sampai hari itu. Ia tak pernah gagal untuk membangkitkan air liur. Ben makin tergoda untuk melihat ke dalam kotak itu sekali saja. Tetapi
Marta tak pernah membiarkan dirinya melakukan hal itu. Sampai pada suatu hari, Marta jatuh sakit. Ben membawanya ke rumah sakit. Di sana mereka menahannya sepanjang malam. Ketika Ben pulang, ia merasa amat kesepian di dalam rumah. Marta tak pernah pergi lebih dari semalam sebelumnya. Dan ketika saat makan malam, ia bingung apa yang harus dilakukan. Marta begitu senang memasak, sehingga Ben tak pernah merasa perlu belajar bagaimana mempersiapkan makanan. Ketika ia berkeliaran di dapur untuk melihat apa yang ada di dalam kulkas, mendadak kotak itu muncul di dalam pandangan. Matanya tertarik oleh benda itu. Bagaikan magnet, ia langsung mengalihkan perhatiannya. Tetapi rasa ingin tahunya menggodanya kembali. Keingintahuan itu tak bisa didiamkan. Apa isi kotak itu? Mengapa ia tak boleh menyentuhnya? Seperti apa rupa ramuan rahasia itu? Seberapa yang masih tersisa? Ben mengalihkan perhatiannya kembali dan mengangkat tutup sebuah panci kue yang besar di lemari dapur. Kue-kue lezat buatan Marta masih tersisa separuh lebih. Dia mengambil sepotong besar, duduk di dekat meja dapur, dan belum lagi satu gigitan, matanya kembali terpaku ke kotak itu. Apakah salah jika melihat isinya? Mengapa Marta begitu merahasiakan isi kotak itu? Ben menggigit kembali kuenya dan berdebat dengan dirinya sendiri. Buka atau tidak? Selama 5 gigitan, ia berpikir tentang itu, memandang kotak tersebut. Akhirnya, ia tak lagi mampu menahan diri. Ia berjalan perlahan menyeberangi ruangan, dan belum pernah ia sedemikian berhati-hati mengambil kotak tersebut dari rak. Takut kalau ia akan menumpahkan isinya sewaktu mengintip sejenak. Dia menaruh kotak itu di atas meja dapur dan dengan hati-hati membuka tutupnya. Ia nyaris merasa ngeri melihat ke dalam. Ketika isi kotak itu sepenuhnya terlihat, mata Ben terbelalak. Kotak itu kosong, kecuali satu lipatan kecil kertas di dasarnya. Ben meraih kertas itu. Tangannya yang besar dan kasar dengan susah payah masuk ke dalam. Dengan hati-hati ia memegang salah satu sudut surat itu, mengambilnya dan membentangkannya perlahan-lahan di bawah lampu dapur. Sebuah catatan cakar ayam singkat di dalamnya. Dan Ben langsung ingat, itu adalah tulisan tangan Ibu Marta. Tulisan yang sederhana yang mengatakan, "Marta, untuk apa saja yang kamu buat, tambahkan sedikit cinta." Dengan susah payah, Ben menelan liurnya, menaruh kembali catatan itu ke dalam kotak,
dan mengembalikannya ke tempat semula. Dan dengan diam kembali menghabiskan kuenya. Kini ia mengerti sepenuhnya mengapa kue itu terasa amat enak.